Count up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan bumi tanpa gantungan. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui video ini kita akan mengajak sahabat semua untuk mengenali lebih dalam tentang sifat takabur. Ya benar, takabur. Takabur adalah sifat atau perilaku merasa diri paling mulia, paling pandai, paling hebat, dan paling lainnya, sehingga menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Takabur merupakan salah satu sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibenci oleh manusia, karena orang yang takabur senantiasa membangga-banggakan dirinya sendiri. Karena merasa diri paling hebat, maka timbullah perasaan untuk menganggap remeh dan rendah orang lain, atau bahkan malah menghina orang lain karena merasa mereka tidak selevel dengan dirinya. Sahabat beriman yang berbahagia, Allah sangat melarang sifat takabur, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa ciri-ciri orang takabur ialah mereka sombong, angkuh, dan suka membanggakan diri. Selain itu, orang yang takabur akan senantiasa menolak kebenaran dan menganggap dirinya paling istimewa. Alhasil, kebaikan-kebaikan yang datangnya dari orang lain akan ia hadapi dengan tebal telinga alias apatis, yaitu tidak memperdulikannya sama sekali. Nah, sahabat beriman yang berbahagia, apakah kira-kira orang takabur akan banyak temannya? Atau apakah orang takabur akan disukai atau disegani? Tentu saja tidak. Allah saja memurkai orang-orang yang angkuh dan membanggakan diri, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa layad julul jannata man kana fi qalbihi maskola darotin min kibarin, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Maka dari itulah kita perlu menjauhi sifat takabur, supaya nanti mudah untuk menerima kebenaran. Kita bisa melakukan refleksi diri ketika melakukan kesalahan dan mau terus belajar. Lalu, bagaimanakah cara untuk menjauhi sifat takabur? Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita akan terbiasa untuk tidak menganggap remeh orang lain, karena sejatinya orang lain tersebut juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa bercermin. Apakah yang dimaksud itu bercermin di kaca? Hai, bukan ya teman-teman. Bercermin di sini yaitu melakukan refleksi diri, melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Dengan sering-sering bercermin, kita akan menyadari kekurangan kita. Begitupun dengan kelebihan kita. Dengan bercermin pula, kita bisa memahami bahwa di luar sana ada banyak orang yang lebih hebat dari kita, namun mereka tidak pernah membanggakan diri. Yang ketiga yaitu senantiasa ikhlas dan berperilaku rendah hati. Ikhlas adalah kunci, karena kerelaan kita terhadap sesuatu akan menghasilkan ketenangan dan kedamaian pun. Demikian dengan sikap rendah hati, kita akan terbiasa memandang seseorang secara adil, tidak terlalu melebih-lebihkan, juga tidak memandang rendah. Pada akhirnya inilah kunci dari kebahagiaan dalam hubungan sesama manusia.
Cara yang keempat yaitu bersosialisasi dengan orang baik. Salah satu cara terbaik untuk menghindari kesombongan dalam Islam adalah dengan mengelilingi diri sendiri dengan sekelompok orang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Pilihlah teman yang selalu mengingatkan untuk tetap rendah hati dan menuntunmu bersama di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara yang terakhir yaitu sentiasa mengingat Allah melalui zikir. Bagaimana sih agar Allah selalu dekat dengan kita? Melalui zikir terus-menerus yang membasahi bibir kita. Ada banyak bentuk kata zikir yang masing-masing sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mengirimkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat seiman dan berbahagia, setiap perbuatan tercela pasti ada konsekuensi negatifnya. Konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi diri sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, berikut ini ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh sikap takabur, yaitu Yang pertama, yaitu terhalang untuk mendapatkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkuncilah mata dan hatinya. Yang ketiga, mendapat kehinaan serta berbagai siksaan di akhirat. Yang keempat, selalu menjadi orang yang paling baik dan benar. Yang kelima, dapat merusak hubungan pertemanan. Yang keenam, menjadi mudah tersinggung. Dan yang terakhir, yaitu tidak memiliki keikhlasan dalam perbuatan sehingga semuanya yang dilakukan sia-sia. itulah video dakwah dari kami yang bertema takabur. Pergi ke pasar membeli bubur, pulangnya mendapat hadiah mangga. Jauhilah dirimu dari sifat takabur, semoga kita makin dekat dengan surganya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.